hasilnya profit gitu loh, biarpun gue ngomongnya ngasal itu hasilnya profit gitu. Nice kan, $100 dapat. Oke. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Supardi dari Cuan Trader. Kembali lagi ke video trading kita biasa, road OTW ke 100.000 US dollar. Oke, cuman memang kita kemarin sempat nggak upload, dan di Telegram juga kita lagi nggak update. Kenapa? Karena sebelum kita udah bilang di Telegram juga ya, jadi kemarin nggak ada masalah sedikit sama limit trade. Kita kena trading limit terus dan nggak bisa trading jadinya ya. Jadi agak mengganggu memang di trading limitnya kemarin. So, tapi sekarang udah selesai, masalahnya udah beres, jadi kita bisa trading dengan normal lagi. Gua dan Henry dan Ardi bisa trading lagi dan bisa mengedukasi kalian lagi lewat Cuan Trader channel. So, langsung saja, nggak perlu basa-basi lagi, kita langsung trading live. Dan nggak live, balik lagi ya, tidak live, maksudnya ini memang gua lagi live, cuman nanti jadi waktu kalian nontonnya tidak live jelas ya. Nah, sekarang kita lagi lihat Jessica nih, lagi mau coba masuk short sell karena RSI ya sudah mentok dan dia sudah lumayan naik tinggi, jadi harusnya memang lanjut turun. Cuman kurangnya di sini memang nggak ada resisten dan berpatokan RSI doang. Nah, jadi waktu masih OP pertama nggak masalah lah ya, masih santai gitu loh, masih cuman $81 tuh, aduh, kayak nggak ada masalah lah gitu. Nggak juga sih, tetap duit ya $80. Tapi ya ini maksudnya kita masuk cuma RSI dan karena kita lihat lagi naik banyak dan harusnya lanjut turun, cuma sekarang lagi naik juga tiba-tiba, ya udah lah ya. Sekarang gue juga mau welcome you all yang baru join channel kita. Jadi kalau kalian mau tahu apa ini video yang kita bikin, biasanya kita memang melakukan trading langsung, dan konten kita adalah perjalanan kita ke 100.000 dari yang dulunya masih $9.000-an, sekarang sudah 20-an ribu. Dan ya kita pengen kasih lihat ke kalian untuk bagaimana trading dalam tradingnya ya, secara teknik yang kita gunakan juga. Nah, jadi ya welcome you all, dan bagi yang sudah lama nonton ya, gue harap kalian nggak bosan-bosannya melihat kita dan kalian bisa belajar sesuatu dari sini ya. Jadi mari kita make money dari Olim Trade. Semoga pasti bisa ya, nggak semoga, pasti bisa kalau kalian punya teknik yang benar, juga money management yang betul. Oke. So, langsung saja, ini masih ada 20 detikan, santai aja, masih OP pertama. Nah, jadi belum tahu, mungkin kita menggunakan sistem martingale, jadi kita open posisi itu dari pertama kali itu 0,3% ya dari total saldo. Jadi sekarang ada $80. Nanti kita kalau loss kita kalikan 2,5 terus. So ya, ini kayaknya loss. Iya, nah jadi nanti kita akan dikali 2,5, so bukan $80 lagi, maksudnya berapa ya, 2,5. Nah, sambil kita nyari market lagi yang agak-agak seriusan ya, tadi itu cuma memang dari RSI doang ya, jadi biasa kurang kuat ya. Kita mau lihatnya dari yang candlesticknya juga biasanya. So let's see, mari kita cari market dulu nih, kayaknya ada momentum juga nih market nih di CF Jepang nih, Swiss franc Jepang yen, bisa nggak ya? Swiss franc Jepang yen, nanti dulu deh. Nah, nih Audi USD nih. Audi USD udah turun drastis banget dan RSI-nya sudah di bawah juga. Biasanya nih kalau dia ada candle pembalikan arah, hammer, biasanya berlanjut naik nih, atau doji ya. Biasanya seru nih. Oke, kita lihat dulu 20 detik ini apa jadi. Masih lanjut turun. Wih, doji. Ayo. Wah. Kayak gini nih biasanya kita mau beli ya. Kita mau buy. Nah, jadi posisinya sekarang kita akan masuk $200, dan karena tadi loss ya, jadi kita kompen 0,5. Aduh, nge-gap lagi. Nah, jadi kita masuk
Nah, RSI mentok ke bawah dan doji ya. Ada doji setelah dia terus turun biasanya bakalan ada at least dia rebound. Jadi nggak masalah kita ngambil reboundnya di Olimter tuh enaknya kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusingin kalau trading di forex misalkan ya, nggak usah pusing-pusing kayak aduh nih kira-kira bakal sampai nggak ya berapa pipsnya segala macam target pipsnya itu ya kita nggak perlu pusing di sini. Intinya kalau kita lihat oh ada kemungkinan dia mau rebound aja satu candle aja dia jadi hijau, nah itu kita mau masuk beli gitu ya kalau ada kemungkinan itu. Begitupun kebalikannya kalau ada kemungkinan ada satu candle saja merah kita mau masuk sell gitu. Nah cuman tetap perlu ada teknik biarpun terdengar simple dan mungkin memang lebih simple sih, tapi tetap perlu ada tekniknya yang harus dipelajari. Dan yep, mari kita lihat dia lanjut turun malahan. Nah apa nih, wah buy $200, let's see, masih ada waktu, santai saja. Setelah doji udah merah lagi nih, tapi kayaknya jelek ini, kayaknya lanjut turun deh. Ayo, bisa. Ya, gitu dong. Sudah 20 detik, santai. Siapa tahu jadi terbang ini kan. Waduh. Nah, baru gua ngomong terbang. Ya, langsung merah. Wah, berat nih kayaknya kan. 3, 2, sudah lah ya, loss lagi kan. Ya itu tradingnya nggak selalu langsung profit terus, tapi yang penting tiap harinya kita bisa profit in the end nya ya, karena sistem kompen ini. Oke, nggak masalah kita kompen lagi kali 2,5 $500 nih harusnya. Oke, kita cari lagi market untuk entry agak serius ini ya, udah kompen ke $500 udah berapa jutaan ini ya, 8 jutaan ini, waduh. Yo, serius. Oke, CAC 40, RSI sudah mentok juga, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candle 9 candle bearish, dan tiba-tiba dia ada inverted hammer di situ dan candle hijau. Nah jadi dia udah turun drastis kan. Terus dia tiba di tengah jalan tuh ada candle pembalikan arah, dia mulai hijau lagi, terus ada candle bullish di situ. So harusnya dia lanjut naik at least sampai ke EMA 21 nya. Ya, dia paling mau rebound, tapi nggak masalah, kita bisa ambil buy. Jadi dan dia naik, nice, mantap. Wih, terbang kan, mantap. $4 kita tidak sia-sia. Harusnya sih profit ini ya. Kalau lanjut turun, waduh, ngeri juga sih. Masih ada 1 menit lagi lebih. Nah jadi kita entry beli karena tadi yang gue bilang ya, jadi dia tuh kalian kalau lihat market yang lagi ekstrim turun atau naik, nah terus di tengah-tengah tuh kalian lihat tuh ada banyak yang doji-doji ngekor-ngekor, candle bodinya mulai kecil-kecil, tiba-tiba dia muncul candle yang berbeda warna. Nah itu udah tanda-tandanya dia mau balik arah, kalian bisa melakukan kebalikannya. Misalkan dia lagi lanjut turun begini, kalian bisa beli. Kalau dia lagi lanjut naik terus muncul candle merah, kalian bisa sell. Oke, kayak gitu simpel aja sebenarnya. Apalagi dibantu dengan RSI nya, kalau dia udah mentok di bawah, mentok di atas, itu kalian bisa lakukan yang sebaliknya. Kita melawan trennya, melawan momentumnya ya. Karena nggak sekali momentum tuh nggak selamanya dia langsung lempang aja gitu. Jadi nggak sama kayak lagi mengejar cinta gitu ya. Nggak bisa lempeng-lempeng doang, tuh pasti ada liku-likunya. Sama juga perjalanan chart itu, dia nggak bisa lempeng-lempeng aja, pasti ada liku-likunya, pasti ada ngerem-ngeremnya gitu. Nah kayak gini lah, nah momen-momen ngeremnya itu kita jangan depresi, malah kita harus menggunakan kesempatan itu untuk cuan gitu. Ngomong apa sih gue? Tapi intinya gitulah ya, jadi kalian ngerti kan, dari atas turun tuh hasilnya profit gitu loh. Biarpun gue ngomongnya ngasal, itu hasilnya profit itu. Nice kan, $100 dapat. Oke. Balik lagi kita ke OP pertama $80, sudah enak-enak. Kita cari lagi market. Kita juga punya target ya, jadi gue juga menyarankan kalian punya target per hari itu 1% dari saldo kalian. Kenapa? Karena kalau 1% itu
lebih masuk akal untuk di try, dan dalam 1 bulan 1% itu kalian bisa dapat profit per bulan itu minimal 22% kalau kalian ngincarnya 1% terus. Jadi itu growth yang sudah sangat wajar dan bagus dan masuk akal untuk kalian lakukan. Oke. Nah, jadi kita USD card sekarang kita lihat. Kita mau ngambil LL dulu. Jadi apa ya? Ini juga lumayan menarik nih. Kalau biasanya kalau dia udah di bawah EMA, nembus dari sebelumnya dia ada EMA 21, terus sekarang dia udah di bawah, kita mau masuk sell katanya. Nah cuman kalau dia jadinya kayak gini sih, nah kita mau masuknya buy. Kenapa? Karena hammer gitu ya, simple banget. Idenya tuh simple gitu ya, karena hammer gitu. Jadi harga tuh balik lagi tadi. Nah setelah dia turun lumayan, itu kan candle merah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah terus tiba-tiba di tengah jalannya tuh yang harusnya dia masih lanjut turun, dia tiba-tiba muncul candle pembalikan arah. Nah itu kita bisa memanfaat keadaannya ya, jadi kita bisa ngambil sebaliknya ya. Seharusnya dia masih lanjut naik, cuman ini sebetulnya tidak, biasanya tidak akan kita ambil di waktu posisi kompen 3, 4, 5, karena ini adalah teknik yang sebetulnya gua sama Henry Samadhi nggak terlalu yakin, tapi bisa gitu ya, memang ada gitu. Nah itu kan bisa naik lagi kan, memang karena ada hammernya. Jadi kayak kurang konfirmasi aja sebetulnya ya, bukan nggak terlalu yakin. Sebenarnya kita setiap OP ya berharapnya profit gitu kan, nggak mungkin lah kita OP ngasal-ngasal doang nggak profit gitu. Makanya ini duit palsu itu, ini duit asli gitu ya. Nah cuman memang ketika profit 1 menit masuk nice, langsung OP USD card bisa profit juga. Nah jadi memang setiap OP itu pasti mau profit gitu, cuman memang beda psikologisnya ketika kita OP pertama $80 doang dibandingin OP kompen kelima udah $6.000, itu udah pasti beda punya ya psikologisnya. Nah jadi kalian juga pasti merasakan kalau menggunakan teknik yang sama dengan kita gunakan, itu pasti merasakan juga. Nah OP pertama tuh pasti kayak santai, 2 santai, 3 mulai ketar-ketir, 4 udah keringat dingin, 5 udah mau muntah, 6 udah mual gitu ya. Jadi kayak gitulah. So, tapi di situ serunya, dan di situ kita punya room untuk grow ya. Ketika kalian tahan dengan kondisi seperti itu, gua yakin tradingan kalian pasti makin top jet lagi ya. Semangat, semuanya semangat. Kita coba cari lagi tradingan sekali lagi untuk target 1% kita. So let's see apakah marketnya masih memberikan momentum untuk kita masuk. Nah inilah yang kayak enak-enak itu kayak gini ya, Bitcoin. Kencang naik langsung bikin inverter hammer. Ini udah jelas, RSI juga udah kena. Kita mau cantik banget nih. Oke, kita mau sell langsung nih, gak usah pikir panjang. Ini masih kompen OP pertama juga. Ini nggak OP pertama pun, kompen 4 pun kita mau sell gitu ya. Udah pasti turun. Udah pasti turun. Ini inverter hammer sempurna, RSI kena, udah nukik ke bawah juga, naik harganya lagi naik kencang. Udah pasti Bitcoin memberikan duit gitu loh. Rasanya tuh kadang sekali tuh pengen gitu kalau lihat market yang kayak saya yakin ini tuh OP-nya langsung gede gitu. Cuman jangan, gue tidak menyarankan juga, kami juga tidak pernah melakukannya karena tidak menyarankannya. Karena takutnya jadi maruk, hati-hati, bisa juga tetap salah ya. Balik lagi, trading nggak ada yang pasti, biarpun memang trade saya yakin apapun, bisa saja Tuhan berkata lain jadi loss, jadi jangan maruk ya. Jadi harus stick to trading plan gitu ya. Kalau biarpun saya kira apapun, kalau memang harus cuman OP pertama ya udah OP pertama gitu. Kalau memang harus kompen kelima ya kompen kelima gitu ya. Jadi ya stick to your trading plan tuh yang bakalan menyelamatkan kalian di long termnya. Jadi jangan mengharap ini jadinya kayak judi gitu ya. Jadi kayak mau all in terus udah gila. Jangan gitu ya. Dan OP memang. Oke. Mantap. Kayaknya bagus nih marketnya. Sekali lagi kali ya. Itu coba sekali lagi cari market. Nah di JB Jepangian kan nemu lagi JBB Jepangian. Nah ini RSI hammer juga, kita langsung mau buy gitu. Semoga opit, kalau nggak opit nih jadinya kompen lagi. Ini sebenarnya udah dapet sih 1%, tapi karena marketnya lagi bagus kayaknya pengen coba-coba lagi gitu ya. Maruk sedikit nggak apa-apa gitu ya. Jangan maruk banyak gitu, nanti pusing sendiri nanti kalau maruk banyak. Maruk dikit ya. Ini kan kalau loss pun ya nggak takut gitu loh. Jadi maksud gue tuh tadi jangan maruknya itu aja, jangan langsung masuk. Biarpun kayak yakin banget, jangan langsung masuk kayak all in aja lah, masuk $20.000 langsung. Waduh,
ya bisa sih. Kalau profit memang mantap, tapi kalau loss kita nggak punya peluru untuk melawan balik gitu ya. Jadi jangan, harus punya tetap reserve dulu. Kita pun OP dari 0,3% tuh karena tujuannya adalah untuk mempunyai 6 peluru biar kita bisa ketika loss ya, kita bisa fight back. Oke, jadi harus tetap punya cadangan ya. Jangan all in. Oke, all in itu nggak ada bagusnya. Harus strukturnya tertata gitu ya. Money management itu harus benar, dan OP lagi. Sip, udahlah cukup gue rasa trading hari ini. Udah mantep, profit terus dari $100 juga. And oke, terima kasih semuanya sudah nonton sampai detik ini. Gue harap video ini membantu kalian belajar lebih lagi trading di Olim Trade. Perjalanan kita juga semoga menginspirasi kalian dan kalian bisa semangat juga jadinya untuk trading, lanjut trading, punya target ya. Misalkan targetnya nggak usah seperti kita harus 1.000, bisa juga targetnya dari $1.000, 10.000 pertama, 1.000 pertama, 10.000 pertama, sampai 100.000 pertama, sampai $1 juta pertama. Nah, kalian punya target sendiri-sendiri, kalian yang tahu keadaan keuangan kalian. So gue sangat mengencourage kalian untuk tetap produktif, biarpun lagi mungkin kita tahu keadaan Indonesia sekarang lagi berat, banyak yang di PHK dan segala macam, tapi kerja kantoran tidak satu-satunya cara untuk mencari uang. Kita bisa sambil trading juga, dan kita bisa make money dari manapun, di rumah, dimanapun, hanya butuh internet dan device HP atau laptop saja. So gue sama encourage kalian, semoga kita dengan begini mengedukasi seperti ini kalian bisa terbantu secara keuangan dan tetap bisa tidak terseret dengan krisis-krisis pandemi yang dihasilkan dari pandemi ini. Oke, so sekian dulu untuk video hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, dan salam jual.